Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astisa Chelsea Pramestia. Di sini saya akan menerangkan beberapa poin tertentu. Yang pertama ada pengertian transportasi, manfaat transportasi, sejarah transportasi, serta perkembangan teknologi transportasi. Baik, langsung saja. Apa itu transportasi? Apa sih pengertian transportasi itu? Transportasi adalah pergerakan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan berbagai jenis sarana dan prasarana untuk memindahkan orang dan barang, seperti kendaraan bermotor, kereta api, kapal, pesawat, dan infrastruktur pendukung seperti jalan, rel, pelabuhan, dan bandara. Tujuan utama transportasi adalah memungkinkan mobilitas dan konektivitas antar lokasi, baik dalam konteks lokal, nasional, atau internasional. Sistem transportasi yang baik dapat meningkatkan ekonomi, memfasilitasi perdagangan, dan memungkinkan interaksi sosial serta pertukaran budaya. Transportasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk transportasi darat seperti mobil, bus, kereta. Transportasi air ada kapal dan perahu, serta transportasi udara ada pesawat. Setiap jenis transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan kondisi geografis suatu wilayah. Baik, saya lanjutkan. Manfaat transportasi. Mungkin kita sudah tahu apa sih manfaat transportasi itu. Pasti pada umumnya manfaat umumnya kita sudah tahu. Di sini saya juga hanya menuliskan beberapa manfaat dari transportasi tersebut. Ada konektivitas dan aksesibilitas. Seperti yang saya terangkan tadi, tujuan utama dari transportasi adalah konektivitas dan aksesibilitas dalam antar lokasi, baik dalam konteks lokal, nasional, ataupun internasional. Ada pertumbuhan ekonomi. Ya, transportasi sangat membantu di pertumbuhan ekonomi karena sistem transportasi yang efisien mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi pergerakan barang, perdagangan, dan komunikasi antar wilayah. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan menghubungkan pasar. Ada distribusi barang. Manfaat transportasi untuk mendistribusikan barang agar lebih cepat dan efisien untuk memindahkan dari barang ke wilayah satu ke wilayah lainnya. Ada kemajuan teknologi dan inovasi. Perkembangan dalam teknologi transportasi seperti kendaraan listrik, transportasi otonom, dan infrastruktur pintar dapat membawa dampak positif pada efisiensi, keberlanjutan, dan pengalaman pengguna. Ada keamanan dan darurat. Transportasi yang terorganisir dengan baik dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi. Ini termasuk regulasi keselamatan di jalan, di udara, atau di perairan. Baik, saya lanjut ke pembahasan sejarah transportasi. Kita harus tahu sejarah transportasi mulai dari sebelumnya kita sebelum kita kenal dengan transportasi yang canggih, kita harus tahu transportasi pada zaman sebelum kita kenal teknologi itu kayak gimana sih? Jadi, waktu zaman prasejarah, transportasi kita pertama adalah kaki. Ya, karena pada zaman prasejarah, manusia tuh nggak kenal mana ini alat, mana teknologi, karena memang benar-benar
waktu itu minim, minim, minim ilmu, minim teknologi. Jadi waktu itu transportasi pertama kita adalah berjalan kaki. Lanjut ke zaman kuno. Di zaman kuno ini sudah ada kereta dan kuda. Penggunaan kereta dorong oleh manusia atau hewan penarik menjadi umum di berbagai budaya kuno. Ada perahu dan galangan kapal. Perahu dan kapal kayu digunakan untuk transportasi di perairan. Ya, kita memasuki abad pertengahan. Di sini ada jalur rel dan troli. Sistem jalur rel muncul di tambang-tambang untuk memudahkan transportasi batu bara dan mineral. Troli dan kereta dorong digunakan di kota-kota besar. Kita masuk ke abad 18, ada kereta api. Revolusi industri memperkenalkan kereta api sebagai metode transportasi utama. Ini mengubah cara manusia berpergian dan mentransportasikan barang. Kita masuk ke abad ke-19, ada kendaraan bermotor. Penemuan mobil oleh Carl Benz pada tahun 1886 dan pesawat oleh Wright bersaudara pada awal abad ke-20 mengubah landscape transportasi. Kita masuk ke abad ke-20. Ada penerbangan komersial. Pengembangan pesawat komersial dan jaringan penerbangan internasional membuka era baru dalam transportasi udara. Ada jalan raya, jaringan jalan raya, dan sistem jalan tol berkembang pesat di abad ini untuk memungkinkan mobilitas yang lebih besar di darat. Kita masuk ke abad ke-21. Ada transportasi berbasis teknologi. Jadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara transportasi diatur dan diakses. Aplikasi perjalanan, transportasi berbagi, dan kendaraan otonom menjadi tren utama. Lalu kita masuk ke masa kini, ada kendaraan listrik. Jadi peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan dari bahan bakar fosil mendorong pengembangan kendaraan listrik. Ada transportasi hibrida, yaitu integrasi berbagai mode transportasi seperti mobil, sepeda, transportasi umum untuk menciptakan sistem transportasi yang holistik. Sejarah transportasi mencerminkan inovasi manusia dalam mengatasi kendala geografis dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dari berjalan kaki hingga kendaraan otonom, perkembangan transportasi terus berkembang seiring waktu. Baik, kita lanjut ke perkembangan teknologi. Gimana sih perkembangan teknologi hingga bisa menjadikan teknologi yang canggih di masa sekarang? Jadi, perkembangan teknologi transportasi telah mengalami transformasi signifikan sepanjang waktu, membawa perubahan besar dalam cara manusia dan barang bergerak. Pada awal abad ke-20, ada kendaraan bermotor dan penerbangan. Nah, kendaraan bermotor menjadi landasan bagi transportasi pribadi. Dan perkembangan infrastruktur jalan raya meningkatkan mobilitas. Ada juga penerbangan. White bersaudara berhasil melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903, membuka era penerbangan komersial dan militer. Lanjut ke metode transportasi massal, ada kereta api. Perkembangan kereta api sebagai moda transportasi massal terus berkembang pada abad ke-20, memungkinkan perjalanan yang efisien di darat. Penerbangan komersial, pesawat terbang menjadi metode transportasi massal yang semakin penting, menghubungkan berbagai destinasi di seluruh dunia. Lanjut kita ke revolusi elektronik. Komputer dan elektronika memperkenalkan sistem kontrol dan navigasi yang canggih di kendaraan dan pesawat. Telekomunikasi.
Perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan integrasi sistem transportasi memberikan informasi secara real time kepada pengguna. Lalu kita masuk ke abad ke-21, ada sudah muncul kendaraan listrik. Nah, munculnya kendaraan listrik sebagai alternatif ramah lingkungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. Otomatisasi dan kendaraan otonom. Pengembangan kendaraan otonom yang dapat mengemudi tanpa campur tangan manusia membuka potensi peningkatan keamanan dan efisiensi. Transportasi berbasis aplikasi, aplikasi perjalanan, layanan transportasi berbagi, dan konektivitas digital mengubah cara orang merencanakan dan menggunakan transportasi. Ada hyperloop dan transportasi masa depan. Konsep transportasi seperti hyperloop yang menggunakan tabung vakum untuk memindahkan kapsul dengan kecepatan tinggi mencoba mengubah paradigma transportasi darat. Lalu ada transportasi berkelanjutan, peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan dari transportasi mendorong inovasi dalam kendaraan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ada integrasi dan sistem pintar. Integrasi moda transportasi memungkinkan perpindahan yang mulus antar moda transportasi termasuk kereta, bus, sepeda, dan mobil. Sistem pintar kota, konsep ini mencakup penggunaan teknologi untuk mengelola transportasi kota dengan lebih efisien, memantau lalu lintas, dan memberikan layanan transportasi yang lebih baik. Perkembangan ini mencerminkan transformasi signifikan dalam teknologi transportasi dengan fokus pada kecepatan, keamanan, efisiensi energi, dan dampak lingkungan. Perkembangan selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak inovasi seperti kendaraan udara pribadi atau mobil terbang, transportasi antariksa, dan solusi transportasi berkelanjutan yang lebih lanjut. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak dimengerti. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.